Selamat pagi, siang, ataupun malam di tempat kalian berada, dan kali ini kita akan membahas tentang karya tulis ilmiah secara umum. Jadi ini adalah gambaran bagaimana kalian membuat sebuah draft penelitian atau karya tulis ilmiah yang belum mengikuti template dari sebuah jurnal ilmiah. Nah, dalam karya tulis ilmiah, ada beberapa structure atau struktur yang dapat saya gambarkan dalam bagan ini. Nah, ini adalah hasil riset, pengetahuan, dan apa yang sering saya tulis, kemudian saya ekstraksi ke dalam uh, struktur ini. Yang pertama dalam karya tulis ilmiah ada bagian judul. Nah, judul ini harus dibuat secara singkat dan mencerminkan hasil penelitian. Seringkali kita memindahkan judul skripsi yang mencerminkan tempat dan mencerminkan di mana penelitian itu dilakukan. Padahal dalam penelitian itu harus bersifat umum dan harus mencerminkan isi penelitiannya. Nah, untuk penelitian yang mencerminkan tempat itu hanya dikhususkan untuk penelitian yang menggunakan studi kasus. Nah, lalu kemudian di bawah judul ada identitas penulis. Nah, identitas penulis ini terdiri dari nama, alamat, dan instansi, lalu kemudian surel atau email. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak ini biasanya terdiri dari dua bahasa. Jadi untuk kalian yang menulis draft penelitian, sebaiknya menulis dua bahasa dalam abstrak sekaligus. Kalian bisa menggunakan aplikasi penerjemah tentunya. Nah, untuk yang pertama dari abstrak itu ada pengantar, metode, hasil, dan manfaat. Jadi intinya dalam abstrak ini apa yang menggambarkan penelitian, tapi ini 4 poin utama yang harus ada. Nah, sisanya bisa diimprovisasi sesuai dengan kebutuhan. Lalu kemudian ada pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, sebagaimana karya tulis ilmiah itu harus ditulis, maka terdiri dari idealita. Idealita itu kondisi yang ideal, bagaimana seharusnya apa yang diteliti itu terjadi. Lalu kemudian realita. Realita ini bagaimana keadaan yang ada di dalam penelitian kita atau bagaimana kondisi dalam penelitian. Nah, antara idealita dan realita ini bisa bertukar yang mana lebih dulu tergantung gaya ungkap kita. Lalu kemudian disusul dengan novelty. Jadi setelah realita dan idealita kita ungkapkan dan juga ditinjau dari sudut pandang teori, maka kita harus menyatakan penelitian yang kita lakukan itu dapat dinyatakan baru dengan menyebutkan 5-10 penelitian yang sejenis. Lalu kemudian ada solusi. Setelah pernyataan novelty tentu dibarengi dengan solusi yang kita tawarkan setelah atau ketika penelitian ini dilakukan. Nah, lalu kemudian lanjut kepada metode penelitian. Dalam metode penelitian, strukturnya terdiri dari ada pendekatan. Pendekatan itu terdiri dari dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Ada juga yang mungkin kuantitatif atau penelitian campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, lalu kemudian ada metodologi penelitiannya. Apakah kalian menggunakan deskriptif kualitatif ataupun kuantitatif dalam eksperimen ataupun research and development, ini tergantung dari apa yang kalian pilih dalam apa yang kalian gunakan dalam penelitian. Lalu kemudian kalian harus menjelaskan instrumen penelitian yang kalian gunakan dan bagaimana instrumen itu bekerja dalam penelitian tersebut. Dan yang terakhir ada teknik analisis. Bagaimana cara kalian menggali data-data yang ada di dalam penelitian kalian sehingga penelitian itu terstruktur dan terbangun menjadi satu kerangka
pengetahuan dalam karya tulis ilmiah kalian. Lalu kemudian lanjut ke hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan ini ada yang namanya hasil, di mana kalian menyebutkan atau memaparkan hasilnya saja terlebih dahulu. Misalnya ada satu tabel yang yang dibuat secara ringkas, atau ada satu deskripsi yang memang itu hanya hasil awal tanpa pembahasan. Lalu kemudian dilanjut dengan pembahasan. Dalam pembahasan ini, kalian mengkomparasikan antara hasil dan juga teori pendukung. Nah, ini ada komparasi-komparasi yang kalian lakukan, di mana apa yang kalian teliti, apa yang kalian ungkapkan, dibuat seilmiah mungkin bahwa ini hasil dari tiga aspek ini. Nah, kita kembali lagi bahwa di pendahuluan ini ada yang namanya sub atau poin dan teori, dan di dalamnya bisa mengandung gambar dan tabel. Jadi dalam hasil ataupun dalam pendahuluan, kalian bisa menyertakan gambar dan tabel sebagai data pendukung kalian, namun dikemas juga secara rapi. Lalu kemudian lanjut ke simpulan. Dalam simpulan ini kalian harus mengkonklusikan atau menyimpulkan pembahasan kalian, bukan hanya menyebutkan satu persatu bahwa hasil A, hasil B, hasil C, tapi bagaimana kalian menceritakan bahwa penelitian yang kalian lakukan ini dapat bermanfaat pada ilmu pengetahuan misalnya, atau dapat bermanfaat pada kehidupan sosial, atau dapat bermanfaat dalam pembangunan teori baru. Itu yang lebih penting diungkapkan daripada menyebutkan hasilnya ini loh, hasilnya itu loh. Nah, itu sudah banyak ditinggalkan untuk era sekarang. Lalu kemudian dilanjut dalam satu paragraf, misalnya saran untuk pengembangan penelitian. Jadi misalnya penelitian yang kalian lakukan ini adalah R&D dengan sistem kuasi eksperimen. Kalian bisa menyarankan untuk penelitian lain menggunakan produk yang kalian buat untuk penelitian eksperimen murni misalnya. Lalu kemudian daftar pustaka. Nah, dalam jurnal, sebagaimana yang disepakati oleh ahli, dan tren daripada karya tulis ilmiah ini sedang naik-naiknya di beberapa tahun terakhir, daftar pustaka dalam jurnal ini diutamakan dari jurnal ilmiah yang bereputasi, dan itu terdiri dari 30% buku, yang kalau buku bisa mungkin buku lama sekitar 5% atau 10%, dan buku-buku baru dari 5 atau 10 tahun terakhir itu sekitar 25%-nya. Lalu kemudian daftar pustaka dari 70 jurnal ilmiah itu 10 tahun terakhir atau lebih up to date lagi dari 2 tahun terakhir. Dan ini bisa dimasukkan dalam novelty atau pernyataan kebaharuan. Jadi kalian menyebutkan jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian kalian, bahwa penelitian kalian belum dilakukan. Nah, ada satu poin penting yang seringkali dilupakan atau seringkali terlewat, bahwa dalam karya tulis ilmiah ini tidak mengandung poin-poin yang ditulis. Jadi misalnya dalam pendahuluan ada satu teori tentang morfologi, kedua ada teori tentang sintaksis. Nah, ini tidak di poin, tapi hanya subjudul yang tanpa poin atau tanpa numbering. Begitu juga dalam pembahasan, misalnya temuan 1 ditulis dengan nomor 1, temuan 2 ditulis dengan nomor 2. Tulis judulnya saja tanpa penomoran. Begitupun dalam pembahasan, jika ada penomoran dalam pembahasan, maka ditulis secara deskriptif. Misalnya ada dalam paragraf, kalian menjelaskan tentang penemuan kalian, lalu diikuti dengan nomor dalam kurung, ditulis secara paragraf, dan kalian
harus mengikuti itu karena itu adalah standar dari karya tulis ilmiah. Nah, begitu penjelasan dan pemaparan dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf ada yang didiskusikan, cek di kolom komentar. Terima kasih.